Halo Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 28 Agustus 2024 bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Informasi pertama saudara, setelah sebelumnya telah didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan telah diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Putri Soekarno, kini tiga partai yakni Partai Hanura, Buruh, dan Partai Umat menyatakan ikut bergabung mengusung pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala di Pilkada Sumatera Utara 2024. Meski belum diumumkan secara resmi, namun kepastian Hasan Basri Sagala menjadi bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Edi Rahmayadi disebut telah dipastikan. Hal ini didukung dengan foto antara Edi dan Hasan Basri. Pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala diusung oleh 4 partai politik yakni PDIP, Partai Hanura, Umat, dan Partai Buruh. Pasangan ini dikabarkan akan melakukan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumut di Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Jalan Perintis Kemerdekaan Medan pada hari terakhir pendaftaran yakni Kamis 29 Agustus 2024. Setelah melakukan deklarasi, Hasan Basri Sagala sebagai bacalon Wagubsu mendampingi Edi Rahmayadi. Sementara itu pemirsa, meski diterpa sejumlah isu miring, salah satunya terkait Blok Medan, Bobi Nasution mengatakan tidak ada keretakan di koalisi Kim Plus Sumatera Utara dan Bobi mengklaim Kim Plus Sumut masih solid mendukung dirinya pada Pilgubsu mendatang. Sejumlah isu miring menerpa Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang juga bakal calon gubernur Sumatera Utara yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. Di antaranya terkait isu Blok Medan yang menyeret nama Bobi Nasution serta nama anak Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu. Terkait hal tersebut, Bobi yang ditemui usai bekerja menyebutkan sejauh ini Koalisi Kim Plus masih solid untuk mendukung dirinya. Tidak ada keretakan yang terjadi meski diterpa sejumlah isu miring. Dan untuk tanggal pasti, ia mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara dan hari pendaftaran sudah dimulai pada 27 Agustus 2024. Bobi masih belum mau membocorkan kapan dirinya akan mendaftar. Bobi hanya menjawab tunggu saja waktunya. Selamat siang, salam sejahtera. Di Sumut, kami Kim Plus solid. Udah dari 8 parpol itu nggak sih? Ya, udah Kim Plus. Udah, berarti sudah ada semua, Pak? 8 semua ya, Pak? Pak, kapan nih Pak daftar, Pak? Tunggu aja waktunya kan. Ya saudara, sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara hingga memasuki hari kedua pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati hari ini hadir bakal paslon kepala daerah didukung partai politik. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana pendaftaran bakal paslon Pilkada 2024 kini telah bergabung bersama kontributor TVRI Tapanuli Utara, rekan kami Harapan Sagala. Silakan laporan Anda, Harapan. Baik, selamat sore. Berikut kami sampaikan barusan telah mendaftar 1 orang pasangan bakal calon yakni Yunis Kariparpar Sauran Kota Barat bersama Denny Lubanturuan yang didukung oleh 5 partai politik. Situasi saat ini masih berlangsung proses pendaftaran. Sementara itu berikut kami laporkan bahwa untuk pengamanan di sekitar lokasi tidak diberlakukan pemeriksaan khusus bagi para pendatang ataupun tim yang masuk ke dalam. Namun ada pembatasan sebanyak 30 orang. Berikutnya sesuai dengan koordinasi kami dengan pihak KPUD Tabut bahwa setelah selesainya dilaksanakan pendaftaran, nantinya kepada bakal pasangan calon yang telah mendaftar akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di Medan. Berikut sekian kami laporkan. Baik, mungkin Harapan bisa sampaikan sekarang untuk bakal paslon Pilkada 2024 yang mendaftar ke KPU hari ini seperti apa suasananya? Kalau sampai dengan saat ini situasi di KPUD Tabuk masih berlangsung ramai. Situasinya saat tadi pendaftaran sekitar masa yang mengantarkan sekitar ada 6.000 orang dan dilakukan penyambutan dengan secara adat Batak. Namun sampai saat ini
masih berlangsung pendaftaran di dalam karena kebetulan ada kesalahan teknis daripada KPUD Taput, yakni pendaftaran silon yang tidak terpenuhi pemberkasan sehingga masih ada tertunda di dalam proses pendaftaran yang masih berlangsung. Begitu kami laporkan. Ya, kemudian harapan mungkin bisa dijelaskan bagaimana antusias para relawan yang ada di sana saat ini. Mengingat bahwa pasangan calon ini adalah pasangan yang sudah 2 kali maju, antusias daripada simpatisan memang terlihat sangat ramai karena sudah sebelumnya pernah mencalonkan diri, dan dari jumlah simpatisan yang datang sesuai dengan laporan daripada tim ada sekitar 6.000 orang dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tamu Utara. Baik, terakhir harapan untuk tahapan selanjutnya setelah pendaftaran ini apa harapan? Sesuai dengan informasi dari pihak KPUD Taput, setelah hari ini dilaksanakan pendaftaran kepada pasangan calon, berikutnya akan dilakukan verifikasi pemberkasan dan selanjutnya untuk minggu depan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pembedaan. Dan direncanakan juga pada besok hari 1 orang pasangan calon akan mendaftar, yakni pasangan Satika Simamora dan Serlandi Huta Barat. Demikian kami laporkan. Baik, terima kasih Harapan Segala, kontributor dari Tapanuli Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, KPU Kota Medan telah membuka pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan pada Pilkada tahun 2024. Penerimaan bakal calon wali kota Medan dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Namun pada hari pertama, KPU Kota Medan belum mendapat laporan adanya bakal calon yang akan mendaftar. Untuk mendukung pendaftaran ini, KPU Kota Medan telah menyiapkan layanan seperti petugas registrasi, verifikasi berkas, dan kesehatan. Berdasarkan surat KPU RI nomor 1692 tanggal 23 Agustus 2023, tertuang syarat dukungan minimal jumlah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap berjumlah 1.853.458 pemilih. Dari daftar pemilih tetap suara sah 1.179.881 orang. Mengacu data tersebut, syarat minimal dukungan adalah 6,7%, yakni 76.693 suara. Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atikah, mengatakan dari beberapa syarat pendaftaran bakal calon kepala daerah tersebut, bagi ASN yang mencalonkan di Pilkada tahun 2024 diwajibkan menunjukkan surat mengundurkan diri dari ASN. Ya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuan Batu Utara menerima 1 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Labuan Batu Utara mendaftar di kantor sekretariat lingkungan Wonosari Kota Aikanopan di antara ribuan orang relawan dan pendukung dari paslon tersebut. KPUD Labura menyambut 1 pasangan calon Henry Yanto Sitorus dan Samsul Tanjung. Bakal calon Bupati Labura Henry Yanto Sitorus mengatakan pada hari pertama pendaftaran, ia bersama Samsul Tanjung Sitorus mengucapkan terima kasih kepada relawan dan pendukungnya saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon yang akan menjadi peserta kontestan Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPUD Labura Edi Susanto mengatakan pada 27 Agustus 2024, Komisioner KPUD Labura menerima 1 pasangan balon mendaftar ke kantor KPUD Labura. Dari yang kanan, Pak Bambang Desrian. Sementara pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Mandeling Natal mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandeling Natal pagi tadi. Hingga hari kedua dibukanya pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Mandeling Natal, KPUD Mandeling Natal baru menerima 1 pasangan bacabub sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pasangan bacabub yang tiba ke kantor KPU di hari kedua ini yakni Saipullah Nasution dengan Atika Asmi Utami Nasution. Kedatangan pasangan ini diantarkan ribuan simpatisan dan 6 partai pengusung dengan melakukan long march dari kediamannya. Kedatangan sampai hari ini yang bersurat ke KPU Kabupaten Mandeling Natal itu pasangan atas nama Saipullah dan Atika yang akan datang mendaftarkan pada hari ini, yaitu tanggal 28 Agustus 2024 jam 15.00 WIB.
Memasuki hari kedua pendaftaran pemilihan kepala daerah di KPU Mandailing Natal, hari ini akan menerima beberapa bakal calon kepala daerah didukung oleh partai politik. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi pendaftaran di KPU Madinah, kini telah bergabung bersama kami kontributor TVRI Muhammad Agus Salim Hasibuan. Silakan laporan Anda. Ya, kami masih mencoba menghubungi rekan kami, Agus Salim Hasibuan, kontributor dari Mandailing Natal. Silakan, Agus, laporan Anda. Mungkin bisa Anda jelaskan situasi terkini kantor KPU seputar pendaftaran hari ini, dan mungkin ada ketentuan juga dari KPU dalam penerimaan pendaftaran. Baik. Selamat sore, Agus. Baik, kami beralih ke informasi selanjutnya, saudara, sambil menghubungi rekan kami, kontributor Agus Salim, di mana kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Ya, saudara, hari pertama pembukaan pendaftaran kemarin, KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah terpaksa tidak menerima pendaftaran salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang ingin mendaftar, meski telah datang bersama rombongan dan partai pendukungnya ke Sekretariat Pendaftaran Pilkada tahun 2024. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Helman Tambunan, menjelaskan pihak KPU Tapanuli Tengah terpaksa tidak menerima pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Hairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul karena pasangan tersebut tiba di aula pendaftaran KPU Tapteng sesaat setelah dilakukan penutupan jadwal pendaftaran pada hari pertama. Akibat pembatalan tersebut, pasangan Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul pada hari pertama pendaftaran hanya sekedar melakukan koordinasi berkas-berkas untuk pendaftaran, dan pasangan tersebut hari ini kembali datang ke KPU Tapteng pada hari kedua pendaftaran. Koordik Teknis Penyelenggara KPUD Tapteng menyampaikan pada tahapan penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan jadwal pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi hingga jam 4 sore. Untuk itu KPUD Tapanuli Tengah bersama dengan pasangan yang ingin melakukan pendaftaran agar mensesuaikan jadwal sehingga tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kita memohon maaf sama mereka, sesuai jadwal dan tahapan kita, pendaftaran dibuka pada pukul 8 sampai pukul 16 WIB. Belum mendaftar, hanya sebanyak berkoordinasi, berkas-berkas. Ya pemirsa, kami akan kembali terhubung dengan Agus, di mana memasuki hari kedua pendaftaran pemilihan kepala daerah di KPU Mandailing Natal. Hari ini akan menerima beberapa bakal calon kepala daerah didukung oleh partai politik. Untuk mengetahui bagaimana dan situasi pendaftaran di KPU Madinah, kini kita telah tersambung kembali dengan Agus. Selamat sore, Agus. Ya, selamat sore. Silakan dengan laporan selengkapnya. Dapat saya sampaikan hari kedua pendaftaran di KPU Kabupaten Mandailing Natal, suasana kantor KPU Mandailing Natal Rabu sore ini telah dibukanya pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Di hari kedua ini satu pasangan calon yang sudah datang ke kantor KPU dan saat ini masih proses melakukan verifikasi berkas di aula kantor KPU Mandailing Natal. Ya baik Agus, ada beberapa calon yang akan melakukan pendaftaran di sana nantinya. Kalau konfirmasi kita dengan KPU, hari ini, hari kedua ini ada satu calon, cuman besok hari terakhir ada satu partai pendukung yang sudah melakukan koordinasi
dengan KPU, besok pasangan mereka akan mendatangi kantor KPU, tapi kita belum tahu kapan waktunya. Namun KPU besok terakhir memberikan waktu hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, terakhir Agus, untuk ketentuan dari KPU dalam proses penerimaan pendaftaran mengingat banyak sekali pendukung dan relawan yang hadir dalam mendukung bakal paslon Cakadeng mendampingi ini, seperti apa situasi ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh KPU? Untuk ketentuan di gedung KPU ini, KPU membatasi para pendukung dan simpatisan untuk masuk ke dalam ruangan aula pendaftaran karena aula kantor KPU terbatas, Bang. Tapi masyarakat yang datang menyaksikan dan simpatisan tetap menunggu hingga selesainya pendaftaran pasangan calon Bupati Saudara Saifullah Nasution dengan Atika Asmi Utami, yang merupakan Saifullah Nasution ini salah satu mantan ASN yang berkarir di Bia Cikau, sementara Atika Asmi Wakil Bupati yang masih aktif sampai sekarang. Baik, terima kasih informasinya kontributor TVRI Muhammad Agus Salim Hasibuan langsung dari KPU Madinah. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, di hari pertama pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024, satu pasangan calon wali kota Binjai batal mendaftarkan diri ke KPU Kota Binjai. KPU Kota Binjai telah melakukan sejumlah persiapan untuk menerima pendaftaran calon wali kota Binjai pada Pilkada serentak tahun 2024. Di hari pertama pendaftaran bakal calon wali kota Binjai, satu pasangan calon wali kota atas nama Zainuddin Purba dan Hendro Susanto telah mengirimkan surat ke KPU Kota Binjai akan mendaftar pada hari pertama pendaftaran 27 Agustus 2024 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun setelah ditunggu-tunggu hingga batas waktu di hari pertama pendaftaran, pasangan bakal calon wali kota tersebut tidak kunjung datang ke kantor KPU. Komisioner KPU Kota Binjai Ari Nurwanto mengatakan pihaknya tidak mengetahui pasangan bakal calon wali kota tersebut tidak datang di hari pertama pendaftaran. Namun masa pendaftaran bakal calon wali kota Binjai masih terus dibuka. Sesuai tahapan pilkada, masa pendaftaran bakal calon wali kota Binjai dibuka hingga tanggal 29 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ada surat dari pasangan Zainuddin Purba, Hendro Susanto untuk pendaftaran hari ini. Tapi sampai hari ini kita lihat sesuai dengan jadwal mereka pukul 2. Perubahan atau gimana? Iya, sampai hari ini juga belum ada kabar apakah nanti jadi atau tidak jam 2 ini hadir. Hari pertama pendaftaran dan hari kedua hingga pukul 12 siang tadi, bakal calon bupati dan wakil bupati Karo pada Pilkada 2024 belum ada yang mendaftarkan diri. Hari pertama pendaftaran bakal calon bupati wakil bupati Karo belum ada yang datang untuk mendaftar. Pada hari kedua Rabu 28 Agustus hingga pukul 12 siang tadi juga belum ada calon kepala daerah yang mendaftarkan diri. Hari pertama dan kedua untuk pendaftaran dimulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, sedangkan hari ketiga dibuka pukul 8 hingga 23:59 waktu Indonesia Barat. Menghadapi tahapan pendaftaran, Komisioner KPU Kabupaten Karo, Hendra Lia Sinulinga mengungkapkan pihaknya sudah melaksanakan gladi bersih di Sekretariat KPU Kabupaten Karo bersama perwakilan partai politik untuk memastikan proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Karo sesuai dengan aturan, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan aman dan lancar. Sesuai tahapan di mana pendaftaran untuk calon bupati dan wakil bupati Karo yang dimulai pada tanggal 27 sampai 29 per hari ini tadi tanggal 27 Agustus 2024 sampai pukul 16.00 yang kita buka sesuai dengan ketentuan itu belum ada satupun calon yang melakukan pendaftaran.
Hari pertama pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbahas, KPUD Humbang Hasundutan telah menerima berkas pendaftaran 2 pasangan bakal calon untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan persyaratan pendaftaran yang ditetapkan oleh KPU. Pembukaan pendaftaran calon kepala daerah serentak 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke KPU Kabupaten Humbahas, yakni Olwan Paniaran Nababan dengan Yunita Rebeka Marbun yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan Partai Perindo, diterima langsung oleh Ketua KPUD Humbang Hasundutan Mena Sibro. Pendaftaran Olwan Paniaran Nababan berpasangan dengan Yunita Rebeka Marbun diantarkan oleh ribuan simpatisan dan pengurus partai pengusung pada jam 10 pagi tadi. KPUD Humbang Hasundutan disaksikan oleh Bawaslu melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan yang diusung 2 partai pengusung dengan jumlah total perolehan suara sah sebanyak 20.510 suara. Dan pasangan calon kedua yang telah mendaftar yakni Irwan Simamora berpasangan dengan Sadar Sinaga diusung Partai Hanura, PAN, dan Partai Demokrat dengan jumlah perolehan suara sah sebanyak 21.675 suara. Ketua KPUD Humbang Hasundutan Mena Sibro mengatakan KPU Humbahas telah membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Humbahas mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. KPUD juga memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Haji Medan pada 2 September mendatang. Kami KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melaporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan penerimaan dokumen pendaftaran pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati Humbang Hasundutan sebanyak 2 pasangan calon. Hari pertama pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Toba masih nihil. Belum ada Bapaslon yang mendaftar hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat kemarin sore. Meski hari pertama belum ada kandidat Bapaslon, Ketua KPU Toba Sugar Fernando Sibarani menyampaikan KPU tetap menunggu pendaftaran para Bapaslon, Bupati dan Wakil Bupati sesuai jadwal pendaftaran selama 2 hari ke depan. Semua berkas dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi para paslon, jika tidak lengkap KPU akan mengembalikan untuk dilengkapi selama jadwal yang ditentukan. Sebaliknya jika lengkap, paslon akan menerima surat tanda terima. Dokumen sebaiknya disiapkan dalam bentuk hard copy seperti berkas B1 persetujuan parpol, berkas B1 pencalonan dari parpol, dan surat-surat pernyataan dari calon. KPU Toba melakukan simulasi perolehan suara sah dari partai yang ada di Kabupaten Toba sekitar 11.471 suara. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa partai yang memenuhi 10%. Pasca putusan MK tentu kalau kita melakukan simulasi kemungkinan akan ada tetap paling banyak itu 7 pasangan calon, tetapi itu kan berdinamika tergantung bagaimana partai politik masing-masing melakukan atau bakal pasangan calon melakukan pendekatan masing-masing kepada partai politik. Ya, ini tergantung bagaimana partai ya, kita tidak ada pengumuman terkait itu. Prinsipnya mereka yang mencalonkan, mereka yang melakukan pendekatan, terutama Bapaslon sendiri yang mencari dukungan terkait soal pencalon tersebut kepada partai masing-masing. Pemirsa, hari kedua pembukaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Serdang Bedagai, pasangan Dambaan Jilid 2 mendatangi kantor KPU untuk menyerahkan dukungan 13 partai pengusung B1 KWK dari masing-masing parpol. Dari pantauan tim liputan TVRI di kantor KPUD Sergai di hari kedua pembukaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Sergai periode 2024 hingga 2029, pasangan Dharma Wijaya bersama Adlin Yusri Tambunan mendatangi kantor KPU pada pukul 9 pagi. Diikuti dengan para pendukung bakal calon yang mengusung pasangan Dambaan Jilid 2. Dharma Wijaya selaku Bupati Pertahanan menyampaikan dukungan 13 partai politik atau partai PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Gelora, PKS, Hanura, PAN, Demokrat, PSI, dan P3 dengan jumlah suara mencapai 364.247 suara sah.
Hal tersebut menjadi modalnya berani maju untuk periode kedua ini. Sementara itu Ketua KPU Sergai Agus Limatondang didampingi Ketua Bawaslu dan Komisioner menyampaikan hari kedua pasangan Dharma Wijaya dan Adlin Yusri Tambunan secara resmi datang mendaftar ke KPU dengan dukungan 13 partai pengusung dan selanjutnya akan diproses verifikasi administrasi dukungan tersebut. Ini adalah penerimaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah mulai di tahun 2024 dan sampai dengan hari ini baru satu pasangan calon yang mendaftar. Yang diterima dan verifikasi lokasi. Berapa partai yang mendukung ini? Ya, mendukung tadi adalah 13 partai politik. Salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuan Batu Selatan pada pemilu serentak 2024 mendaftarkan diri ke KPU Labuan Batu Selatan bersama dengan sejumlah pendukungnya. Di hari pertama, pasangan calon bupati dan wakil bupati Gandhi Naga mendaftar ke kantor KPU di Jalan Bedagi, Kecamatan Kota Pinang, Labuan Batu Selatan. Calon bupati dan wakil bupati diusung dua parpol PAN dan Hanura dengan perolehan suara dari kedua parpol mencapai 40.058 suara, menyerahkan langsung persyaratan pendaftaran kepada Ketua KPU. Ketua KPUD Labusel Adnan dalam konferensi pers mengatakan hari pertama pendaftaran 27 Agustus 2024 pada hari tersebut, satu bacalon melakukan pendaftaran ke KPU Labuan Batu Selatan atas nama bacalon bupati dan wakil bupati Muhammad Gandhi Faisal Siregar dan Naga Parluangan. Berkas dokumen pencalonan syarat calon dinyatakan lengkap dan diterima. Pada hari ini, satu paslon telah melakukan pendaftaran kepada kantor KPU Jakarta Selatan atas nama Bapak bakal calon bupati Bapak Muhammad Gandhi Faisal Siregar serta bakal calon wakil bupati Bapak Dr. Anus Naga Parluangan MPD. Kami menerima pendaftaran Bapak bupati, Bapak bakal calon bupati atau wakil bupati tadi sekitar pukul 15.37. Kita beralih ke Tebing Tinggi, pemirsa. Pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi periode 2024-2029 dibuka pada Selasa 27 Agustus 2024. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh KPU Tebing Tinggi untuk menyambut kedatangan para pasangan calon beserta partai pengusung dan para pendukung. Dari pantauan tim liputan TVRI di kantor KPU Kota Tebing Tinggi di Jalan Rumah Sakit Umum, telah terpasang tenda dan kursi serta dijaga oleh personil Polres Tebing Tinggi dan jajaran Bawaslu Tebing Tinggi. Sebagaimana telah ditetapkan KPU RI, pendaftaran dimulai pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Ketua KPU Tebing Tinggi, Emil Sofyan, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pembukaan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Emil menambahkan untuk pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota dimulai sejak hari ini tanggal 27 dan 28 Agustus, dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dan hari terakhir pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024 dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dimungkinkan para bakal calon wali kota Tebing Tinggi diprediksi akan datang pada hari terakhir 29 Agustus 2024. Sampai hari ini belum ada secara tertulis LO masing-masing paslon menginformasikan kepada kami terkait kunjungan mereka ke kantor KPU dalam rangka pendaftaran. Isu atau rumor atau semacam perkembangan yang kita dengar by phone ke komisioner yang lain, ada yang mengabarkan bahwa sepertinya di hari terakhir itu tanggal 29 Agustus banyak yang akan melakukan pendaftaran. Pasca penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan Hukum Nomor 70 KPU Kabupaten Labuan Batu Utara menggelar sosialisasi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati kepada perwakilan partai politik di salah satu aula Hotel Aik Kanopan.
Pasca keputusan MK, KPU RI menerbitkan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 menjadi PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan pasangan calon kepala daerah tertuang dalam pasal 11, 13, dan 15 pasal 135. Selanjutnya, KPUD Labura membuat keputusan tentang syarat pencalonan pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Labuan Batu Utara sesuai syarat minimal perolehan suara pada pemilu 2024 dengan jumlah DPT sebanyak 270.177 suara. Maka partai politik dan gabungan partai politik dapat mendukung pencalonan kepala daerah memiliki minimal suara sebanyak 8,5% perolehan suara pemilu yang lalu dengan jumlah sebesar 17.420 pemilih. Komisioner KPUD Labura Bidang Divisi Teknis dan Data James Ambarita mengatakan akibat perubahan PKPU tersebut bahwa KPUD Labura tidak mengeluarkan perubahan jadwal pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuan Batu Utara sebagai peserta Pilkada serentak 2024 dan membuka pendaftaran selama 3 hari mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Tersangka kasus korupsi pengadaan pengurusan izin mendirikan bangunan IMD dan AMDAL pembangunan gedung di Kota Pematang Siantar mengembalikan uang kerugian negara dan pajak terutang kepada pihak penyidik Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Penyidik Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tindak pidana korupsi pengadaan pengurusan IMD AMDAL anggaran 2016-2017, pengembalian uang kerugian negara dan pajak terutang dari tersangka sebanyak Rp1.221.220.500. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Pematang Siantar Juris Sitepu mengatakan tersangka dengan nama Mahmud merupakan General Manager PT Graha Sarana Duta Area 1 Operation Medan yang berperan dalam pengurusan EMD dan AMDAL pada gedung seluler di Pematang Siantar anggaran 2016-2017. Sebelumnya, manajer PT Graha Sarana Duta Area 1 Operation Medan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sesuai dengan penetapan tersangka pada 25 Juni 2024 lalu. Dinyatakan lengkap PP 21 guna disusul dengan pelaksanaan tahap. Karena fakta hari ini lagi dalam proses telah dilakukannya tahap 1 Pak, artinya guna penelitian berkas perkara. Nah, tentunya setelah dilakukan nanti tahap 2 melalui penyerahan tersangka dan barang bukti ke tahapan penuntutan, itu kita segerakan untuk dilimpah ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, sebatang pohon mahoni setinggi 12 meter tumbang akibat diterjang angin kencang bersamaan dengan hujan deras di Asahan, Sumatera Utara. Tidak hanya memutus kabel listrik, batang pohon tersebut juga menutup ruas jalan. Ruas Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Asahan, pada Selasa sore sempat tertutup selama kurang lebih 1 jam. Kejadian itu dipicu sebatang pohon mahoni yang tumbang akibat diterjang angin kencang bersamaan dengan hujan deras. Tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, batang pohon setinggi 12 meter itu juga memutus kabel jaringan listrik PLN. Akibatnya jaringan listrik di wilayah tersebut juga sempat mengalami pemadaman. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Asahan yang turun ke lokasi langsung berupaya mengevakuasi batang pohon tersebut. Proses evakuasi dilakukan dengan memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin. Meski DPR RI telah membatalkan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah Pilkada, namun ratusan mahasiswa di Kabupaten Asahan masih menggelar aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak DPRD Asahan untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah sempat dibahas di DPR RI beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024. Di antaranya, calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD, melainkan berdasarkan jumlah perolehan suara sah. 8 orang tersangka pelaku pencurian sepeda motor di Tanjung Balai dibekuk polisi. Kedelapan pria yang dikenal dengan sebutan komplotan pencuri tersebut diamankan setelah petugas berhasil mengenali wajah dan ciri-ciri mereka lewat rekaman CCTV.
Inilah salah satu aksi komplotan pencuri saat melakukan pencurian sepeda motor di salah satu komplek perumahan di Kota Tanjung Balai. Dari aksi pencurian terekam kamera CCTV, polisi akhirnya mengungkap aksi yang mereka lakukan tersebut, di mana pencurian dikenal dengan sebutan komplotan becak curanmor ini ditangkap petugas Reskrim Polres Tanjung Balai. Penangkapan itu dilakukan setelah petugas berhasil mengenali ciri-ciri dan wajah mereka. Tidak hanya menangkap dan mengamankan komplotan berjumlah 8 orang itu, petugas juga turut mengamankan 17 unit sepeda motor hasil curian berikut becak bermotor yang mereka gunakan untuk mendukung aksi tersebut. Kapolres Tanjung Balai AKBP Yon Edi Winara masih melakukan penyelidikan untuk mengembangkan kasus tersebut. Aksi curanmor masih terus terjadi di Kota Medan. Kali ini pelaku curanmor nekat mengangkat sepeda motor dengan cara merusak kunci sepeda motor. Aksi nekat yang dilakukan pagi dini hari tersebut terlihat leluasa dengan kondisi penghuni terlelap tidur. Pelaku nekat mengangkat sepeda motor milik korban keluar dari dalam rumah kos dan berhasil membawa kabur. Pengelola kos Ilham mengatakan ia sedang melakukan pengecekan sekitar kosan dan ia dikagetkan melihat sepeda motor korban telah tiada, lalu melihat keluar kosan kondisi pintu pagar sudah terbuka. Sementara itu, infrastruktur jalan tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Kota Tanjung Balai. Sejumlah warga membuat aksi protes dengan cara mandi di dalam kubangan, memancing ikan hingga memakai topeng sang wali kota. Aksi protes sejumlah warga di Jalan Yos Sudarso, Simpang Menara 5 ini terjadi lantaran warga resah dengan kondisi jalan yang rusak parah. Kondisi jalan banyaknya lubang dengan berukuran besar yang begitu dalam. Warga menilai lambannya pemerintah Kota Tanjung Balai dalam menyikapi kondisi jalan saat ini membuat warga gerah. Aksi protes warga dilakukan dengan mandi dalam lubang besar di jalan yang digenangi air, sekaligus aksi memancing ikan. Aksi tersebut menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas lantaran warga yang menggunakan topeng wali kota Tanjung Balai seolah-olah sang wali kota turun melihat kondisi jalan. Protes warga ini juga dihiasi dengan membawa poster bertuliskan kecaman terhadap pemerintah. Untuk memperluas layanan kepada konsumen di Sumatera Utara, khususnya konsumen yang berada di Kota Pematang Siantar, Dulux Experience Store melakukan launching grand opening di Toko Obor Pematang Siantar yang selama ini merupakan mitra kerja dari Dulux. Launching Grand Opening Dulux Experience ini dilakukan langsung oleh Country Commercial Head PT ICI Pens Indonesia, Yudi Arianto bersama pemilik Toko Obor Pematang Siantar, Ervina, dengan melakukan pengguntingan pita dan pemotongan nasi tumpeng, serta pendantanganan MOU antara Dulux Experience Store dengan Toko Obor Pematang Siantar. Dengan dilakukannya launching Grand Openings Dulux Experience di Toko Obor Pematang Siantar ini, maka telah ada 19 Dulux Experience Store yang ada di seluruh Indonesia. Country Commercial Head PT ICI Pens Indonesia, Yudi Arianto, pada launching Grand Opening Dulux Experience ini menjelaskan berbagai kelebihan dan keunggulan yang terkandung pada cat Dulux yang mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap bangunan rumah. Selain itu, cat Dulux ini juga terdiri dari berbagai jenis yang sesuai fungsi dan kegunaan dengan kualitas superior serta nuansa kemewahan. Yudi Arianto menyebutkan pihaknya telah memilih Kota Pematang Siantar sebagai lokasi Dulux Experience Store dikarenakan Kota Pematang Siantar merupakan pusat perekonomian yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Di mana konsumen kalau memilih cat bisa datang ke Toko Obor, kemudian bisa menyentuh, bisa melihat sendiri pilihan-pilihan catnya yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, dengan demikian diharapkan konsumen akan mendapatkan kepuasan. Kenapa di Pematang Siantar? Karena Pematang Siantar adalah salah satu pusat perekonomian yang ada di daerah Sumatera Utara di sini. Kerjasama dengan Toko Obor dan customer yang ada di Pematang Siantar, yang kami bersama-sama dengan Toko Obor mempunyai itikat untuk memberikan servis yang terbaik buat konsumen pelanggan kami. Sementara itu, pemilik Toko Obor Pematang Siantar, Ervina, mengaku sangat senang dan bangga menjadi mitra kerja Dulux Experience Store yang nantinya akan menjadikan tokonya bervariasi dan berinovasi untuk dapat lebih mengenalkan Dulux kepada masyarakat yang ada di Kota Pematang Siantar. Kepercayaannya dari AkzoNobel dengan dukungannya
memberikan gelas es dan store di toko saya ini sesuatu suasana yang sangat bagus banget pada datang di toko saya. Pastinya masyarakat sekitar pasti sangat happy, yes. Dan saya bisa berkreasi dengan segala macam promo yang ada untuk mendongkrak penjualan gelas lebih baik dan membuat para painters dan para penghuni rumah lebih happy pastinya. Sebanyak 934 mahasiswa dan mahasiswi mengikuti prosesi wisuda Universitas Islam Sumatera Utara periode 2 tahun akademi 2023-2024 di Selekta Hotel Medan kemarin. Direktur Badan Usaha Kemenhumkam Medan, Santun Maspari Siregar mengisi kuliah umum pada kegiatan prosesi wisuda Universitas Islam Sumatera Utara periode 2 tahun akademi 2023-2024. Ia pun menyampaikan sejumlah pesan moral kepada mahasiswa yang lulus dari Universitas Sumatera Utara. Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Saiful Matondang, mengapresiasi prestasi yang diraih oleh Universitas Sumatera Utara, yakni mencapai nomor 1 di Sumatera Utara dalam program kreativitas mahasiswa. Prestasi ini dinilai oleh Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Profesor Dr. Safrida, menjadikan Universitas Islam Sumatera Utara unggul. Prestasi lainnya adalah 16 kelompok mahasiswa memenangkan hibah program kreativitas mahasiswa tahun 2024. Satu kelompok mahasiswa juga berhasil memenangkan program pembinaan mahasiswa wirausaha tahun 2024 untuk bidang olahraga. Selain itu, mahasiswa juga meraih juara 1 kategori tanding kelas C Putri Dewasa Pencaksilat Porkot ke-14 Medan tahun 2024. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas nama Andoya Siregar terpilih menjadi Putri Pendidikan Sumatera Utara tahun 2024 pada kompetisi Duta Pendidikan Shaw Foundation Alumni House National University of Singapore. Pada tahun 2024 ini sebanyak 60 mahasiswa Fakultas Pertanian mendapatkan beasiswa dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kita memperoleh dana pengelolaan untuk beasiswa mahasiswa 60 orang senilai 12 miliar lebih. Kita juga melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, terutama untuk meningkatkan MBKM, karena itu merupakan program dari Kementerian Ristek Dikti. Nah, di sini kita bekerja sama dengan banyak pihak, terutama eksternal, di dalam meningkatkan mutu atau kualitas dari para mahasiswa atau lulusan mahasiswa di Universitas Islam Sumatera Utara. Kedepannya UISU semakin meningkat. Karena apa? Karena sepanjang perjalanan saya sebagai rektor 1 tahun 4 bulan, banyak pihak yang cukup intens membantu UISU, terutama para alumni yang sudah tersebar di seluruh Indonesia maupun internasional. Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU, Indra Gunawan, berharap kepada akademik Universitas Islam Sumatera Utara secara konsisten meningkatkan kompetensinya dengan menjalankan proses belajar taat azas sesuai visi dan misi, serta aksi nyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melepas parade ambulans di Medan kemarin. Nantinya tim medis yang dilengkapi dengan ambulans ini siap menangani kejadian darurat selama PON 2024. Parade ambulans bertujuan untuk menunjukkan kesiapan PB PON melaksanakan PON ke-21 di Sumatera Utara kepada masyarakat. Setiap unit ambulans akan diisi minimal 3 tim medis untuk menangani kejadian darurat yang menimpa atlet, ofisial, bahkan masyarakat. Unit ambulans tersebut akan ditempatkan di venue, hotel, dan tempat strategis lainnya. PJ Gubsu Agus Fatoni mengatakan masyarakat juga bisa mengakses layanan darurat tersebut jika dibutuhkan dengan menghubungi kontak yang telah disediakan. PB PON juga telah bekerja sama dengan 61 rumah sakit rujukan se-Sumatera Utara dan memastikan persiapan tenaga kesehatan, peralatan, dan ambulans siap digunakan untuk PON. Ambulans ini masih bisa bertambah karena juga akan ada bantuan dari daerah lain yang tidak menjadi lokasi PON atau lokasi venue. Dan juga bisa bertambah dari bantuan masyarakat, swasta, dan organisasi. Untuk pengecekan sekaligus untuk menunjukkan kesiapan kita dalam pelaksanaan PON ke-21 di Sumatera Utara, khususnya di bidang kesehatan.
Ambulan ini berasal dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, dari rumah sakit daerah, rumah sakit TNI, Polri dan Kejaksaan, rumah sakit swasta, dan lembaga atau organisasi lainnya. Sementara ratusan warga masyarakat beserta unsur Muspida Kota Binjai dan para atlet serta ofisial mengikuti deklarasi sukses PON 21 cabang olahraga gulat. Wali Kota Binjai Amir Hamzah menandatangani deklarasi sukses PON 21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 di Pendopo Umar Baki Kota Binjai. Deklarasi ini diikuti oleh Kapolres Binjai AKBP Bambang Kristanto Utomo, Gajari Binjai Jufri Nasution, Dandim 0203 LKT Letkol Arfix Ibnu Hardianto, dan Ketua KONI Kota Binjai Agus Supriyationo. Para pimpinan OPD Kota Binjai bersama ratusan perwakilan masyarakat serta atlet dan ofisial Kota Binjai akan menjadi tuan rumah dari cabang olahraga gulat pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Wali Kota Binjai meminta semua pihak agar berkolaborasi dan berkoordinasi agar pelaksanaan PON 21 Aceh Sumatera Utara berjalan dengan lancar dan sukses. Mengingat pelaksanaan PON 21 tahun 2024 hanya menunggu hitungan hari saja, maka pentingnya kolaborasi dan koordinasi yang baik. Mari bersatu memberikan yang terbaik agar pelaksanaan PON 21 Aceh Sumatera Utara berjalan dengan sukses. Terus melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan PON yang ke-21 tahun 2024, di mana sama-sama kita ketahui Binjai menjadi tuan rumah untuk cabang olahraga gulat. Ada beberapa lagi karena tanggal 29 kalau saya tidak silap peralatan untuk cabang olahraga gulat sudah masuk ke GOR. Jadi kita berharap mohon doa dukungannya dari semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Binjai. Mari sama-sama kita mensukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 di Kota Binjai. Polres Sedang Bedagai menurunkan 73 personil dalam pengamanan gladi cabang olahraga balap sepeda PON ke-21 Aceh Sumut. Untuk pengalihan arus lalu lintas dilakukan di pintu tol Serampa hingga Pasar Bengkel dan sebaliknya, dan untuk kirap api PON yang dijadwalkan pada 7 September 2024 akan dialihkan mulai pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Kasih Umar Polres Sergai Ibda Nauli Siregar mengatakan personil yang terlibat dalam pengamanan PON ke-21 Aceh Sumut cabang olahraga balap sepeda sebanyak 73 personil dan akan dibantu dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Diharapkan pelaksanaan cabur balap sepeda di Sergai dapat berjalan dengan lancar dan baik. Polres Sedang Bedagai sedang pelaksanaan gladi pengamanan PON 21 Aceh Sumatera Utara untuk pelaksanaan balap sepeda. Pelaksanaan hari H sudah mengetahui titik-titik yang akan dilalui oleh atlet balap sepeda. Ada pelaksanaan pengamanan gladi PON 21 Aceh Sumut saat ini. Cabang olahraga bowling Sumut menyatakan sikap optimismenya akan menargetkan meraih 6 medali emas dari 11 nomor yang dipertandingkan saat pelaksanaan PON 21 mendatang. Cabang olahraga bowling Sumatera Utara optimis dan yakin akan dapat menorehkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh Sumatera Utara bulan September mendatang. Cabur bowling Sumut sudah melakukan persiapan menghadapi PON 2024 sejak Februari lalu yang dapat memastikan kematangan para atlet dalam bermain. Selain itu, fasilitas berupa alat latihan yang cukup mumpuni juga diklaim sebagai faktor pendukung kian matangnya teknik dan fisik para atlet. Ada 4 putra dan 4 putri, 5 diantaranya atlet timnas, 3 diantaranya sudah pernah menyabet medali di SEA Games. Jadi untuk atlet ini pada dasarnya sangat-sangat mumpuni untuk meraih target yang kita patok, yaitu total 6 emas dari 11 nomor yang dipertandingkan.
Hal tersebut juga karena didukung dengan pengalaman para atletnya, yang 5 orang diantaranya merupakan atlet tim nasional dan 3 diantaranya pernah menyabet medali SEA Games. Berikut informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku untuk Kamis 29 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Kamis 29 Agustus 2024. Pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Mandailing Natal, Nias Utara, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Deli Serdang, Langkat, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat disertai petir dapat terjadi di wilayah Langkat dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Deli Serdang dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 13 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 62 hingga 99%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 21 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 27 Agustus 2024 di wilayah Sumatera Utara tidak ada. Kami terus mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir angin kencang di wilayah pesisir timur, lereng timur, pesisir barat, pantai barat, dan pegunungan wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.